Assalamualaikum, selamat siang Bu Handari. Waalaikumsalam, Bu Tia. Selamat siang juga. Tadi cari saya ya di ruang guru. Ada apa gerangan? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, begini Bu Handari, saya ingin cerita-cerita sedikit nih, sharing begitulah Mhm. tentang permasalahan yang sebenarnya rutin sih ini saya hadapi gitu setiap tahun gitu. Apakah kira-kira Bu Handari ada waktu ya? Boleh, Bu Tias. Kebetulan saya sih sedang istirahat. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai lah. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu? Oh ya, gini Bu Handari, sebenarnya saya ingin apa ya, dapat pencerahan gitu dari beban dari rasa galau yang saya Mhm. rasakan seperti itu. Mungkin barangkali nanti setelah saya ngobrol-ngobrol, saya cerita-cerita dengan Bu Handari, siapa tahu nanti saya dapat masalah, dapat solusi dari masalah yang saya hadapi seperti itu Bu Iya, Handari. iya, 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 iya. Baiklah, coba Bu Tias coba cerita, apa sih masalahnya? Ya, jadi begini Bu, ini kan sebentar lagi itu siswa kelas 5 itu akan mengadakan ANBK ya Bu. Nah, Mhm, ANBK itu kan pengerjaannya wajib gitu, wajib harus dengan laptop atau komputer seperti itu Bu. iya. Karena itu nggak bisa secara manual lah seperti Mhm, itu. mhm, mhm. Nah, sementara untuk siswa kelas 5 yang sekarang, yang tahun kemarin Mhm, juga sama sih sebenarnya, mereka mhm, tuh masih belum lihai, belum pandai gitu dalam mhm, mengoperasikan laptop seperti itu Bu. mhm, Jadi mereka tuh kayak grogi gitu, mhm, udah down duluan mentalnya mhm, ketika mau mengerjakan ANBK seperti itu Bu. mhm. Oh, jadi menurut Bu Tias ini kenapa sih anak-anak itu banyak yang belum bisa mengoperasikan laptop atau komputer? Kenapa tuh, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, mereka itu belum bisanya itu ya karena apa ya, karena kurang latihan seperti itu. Jadi kan biasanya setiap tahun itu kita latihan ke anak, kita melatih anak untuk mengoperasikan komputer itu hanya ketika akan ANBK aja Bu. Jadi Mhm, sebelum-sebelumnya itu belum pernah seperti itu. Jadi mhm, karena kurang latihan sih kalau menurut saya seperti mhm. itu. Kalau begitu, menurut Ibu, sebaiknya sih apa yang harus dilakukan? Menurut saya ya, eee, Mhm, menurut saya gini Bu Handari, kalau menurut mhm, saya tuh ya sebaiknya siswa itu sebelum kelas 5 sih kalau bisa tuh udah dilatih gitu, sudah dilatih mhm. untuk mengoperasikan laptop. Jadi, latihannya itu jangan hanya pada waktu akan, pelaksanakan ANBK seperti itu, Ibu. Mhm. Ya, 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 ya. Oke, baiklah. Jadi menurut Bu Tia, siswa kelas 5 ini belum mampu ya mengoperasikan laptop karena tadi kalau boleh saya ambil dari yang Bu Tias nyatakan tadi karena kurang atau belum banyak latihan ya Bu ya. Iya, Bu Handari, kalau menurut saya seperti itu. Mhm. Hmm. Jadi kalau seperti itu rencananya apa yang akan Bu Tias lakukan ke depannya itu bagaimana? Kalau menurut saya, Bu Handari, saya itu rencananya gitu, saya itu kepengen gitu, saya ingin apa ya, memberikan gitu, mengadakan semacam les gitu atau Mhm, mhm, pelajaran tambahan gitulah untuk mhm, bagaimana cara mengoperasikan komputer seperti itu. Jadi setidaknya anak-anak itu sudah terbiasa gitu, terbiasa mengetik, terbiasa menyalakan seperti itu. Jadi nggak grogi gitu, nggak kena iya, mental iya. ketika mau mengerjakan ANBK seperti itu, Bu. Iya, 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 iya. Ya, jadi berarti Bu Tias ini sebetulnya perlu jam tambahan ya, perlu mengadakan jam tambahan
untuk melatih siswa menggunakan laptop, begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Jadi Mhm, menurut saya itu, eee, siswa itu perlu dilatih untuk, pengoperasian laptop seperti itu, kalau bisa sebelum kelas 5, Ibu. mhm, Bagusnya sih dari kelas 3 lah ya, karena mhm kalau kelas mhm, 1, 2 kan masih fokusnya ke, berlatih belajar membaca seperti itu. mhm Jadi mhm, sebaiknya sih kalau bisa kelas 3 minimalnya ya di kelas 4 lah seperti itu. Jadi, tidak apa ya namanya, nggak terlalu gaptek juga anaknya nantinya mhm gitu. mhm mhm. Iya 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 iya. Dan Betul betul. tentunya untuk hal ini kan saya juga perlu konsultasi dulu kan dengan, Bapak kepala sekolah ya Bu Handari ya? Iya iya, betul. Heeh. Jadi, ke depannya bagaimana Bu Tias mau menyampaikan ini ke kepala sekolah? Bagaimana, eee, mungkin rencananya akan disampaikan dengan kepala sekolah, bagaimana? Ya, mungkin saya akan, menemui Bapak kepala sekolah, seperti itu akan berkoordinasi, Mhm, konsultasi bagaimana kalau, saya itu memberikan, apa ya, tambahan jam gitu seperti mhm les mhm. gitu untuk, pengoperasian laptop dimulai dari kelas 3 dan nanti saya juga akan menyampaikan ke kepala sekolah bahwa untuk pelaksanaan ini, saya tidak bisa berjalan sendiri, untuk ini saya Iya juga iya. perlu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain gitu, Mhm utamanya yang mhm. menguasai IT seperti itu. Iya Jadi iya nanti iya. bisa bisa membantu saya lah seperti itu, Bu Handari. Mhm mhm. Oke. Bagus sekali Bu rencananya. Lalu apa sih komitmennya Bu Tia setelah itu? Ya, saya jadi tahu sekarang bahwa, untuk mempersiapkan pelaksanaan ANBK itu ternyata tidak hanya dari materi literasi dan numerasi saja, tapi untuk pengoperasian laptop itu juga, ternyata itu juga sangat penting seperti itu, Bu. Sangat penting Iya untuk iya. dipersiapkan sejak dini sehingga ketika pelaksanaan ANBK itu anak tidak merasa grogi atau merasa asing ketika berhadapan dengan yang namanya laptop seperti itu Mhm. untuk Mhm mhm. mengoperasikan. Mhm mhm mhm. Iya iya iya, baik. Baiklah, Bu Tias, ini dari percakapan kita ini kalau boleh saya simpulkan ya, bahwa sebenarnya untuk menyiapkan siswa dalam pelaksanaan ANBK tadi, itu perlu persiapan sejak dini ya, dalam hal pengoperasian laptop, eee, tadi dimulai dari sejak kelas 2 mungkin ya, Bu, ya? Heeh, atau kelas 3 ya? Heeh, Kelas jadi 3, iya. kelas 3 ya, sudah dikenalkan ya. Gitu ya, Bu Tias ya? Iya, heeh, benar Mhm sekali Bu Handari. Jadi, saya paham sekarang bahwa untuk, mempersiapkan siswa untuk siap gitu, untuk siap menggunakan laptop atau komputer dalam pengerjaan ANBK itu ternyata tidak bisa dilakukan secara instan seperti itu. Jadi perlu dilatih sejak dini gitu dan mhm tentunya, agar lebih ringan gitu, agar tidak terasa berat ini bisa berkolaborasi dengan, rekan guru lain dengan teman saya yang tentunya paham dengan IT seperti itu, Bu. mhm mhm. Iya iya iya. Sangat menarik sekali Bu Tias. Jadi kapan nih Bu Tias mulai akan melakukan koordinasi dalam hal ini dengan kepala sekolah dulu ya? Bagaimana? Iya iya. Ini rencananya insya Allah ini saya akan, langsung berkoordinasi nanti setelah selesai mengajar, Ibu. Jadi nanti sebelum Mhm. pulang sekolah, saya Iya. berencana akan menghadap kepada, Bapak kepala sekolah seperti itu, untuk mengkoordinasikan hal ini, seperti itu, Bu. Iya iya. Luar biasa Bu Tias. Eee, Semoga sukses ya Ya, amin. acara, apa, kegiatannya ini ANBK untuk tambahan pelajarannya. Mudah-mudahan dilancarkan, nanti mendapatkan hasil yang sesuai Bu Tias harapkan. Oke, terima kasih Bu Handari. Alhamdulillah akhirnya saya, bebannya agak sedikit berkurang setelah bercerita, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Handari, saya jadi, menemukan titik terang seperti itu, apa yang harus saya lakukan
untuk menghadapi hal ini seperti itu, Bu. Terima kasih banyak Bu Handari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Tias, tetap semangat ya Bu Tias. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Semangat, pokoknya selalu semangat. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Handari. Oke, selamat siang Ibu. Tadi Ibu mencari saya ya di ruang guru ya? Iya, iya. Oke, ada apa ya Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Tias, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol gitu. Saya tuh lagi galau. Perasaan saya tuh lagi nggak nyaman sekali. Ya butuh temen sharing lah. Seperti itulah. Apakah Bu Tias ada waktu? Oh iya, boleh Bu Handari. Kebetulan ini kan jam istirahat, jadi kita ada waktulah buat sharing, buat ngobrol agak santai gitu. Jadi bisa kita manfaatkan waktu istirahat ini buat sharing ya. Mungkin dengan kita sharing nanti Bu Handari jadi galaunya berkurang seperti itu atau hilang seperti itu ya. Nah, kira-kira eh, apa nih Bu yang bisa saya bantu? Gini Bu Tias, sebenarnya saya tuh ingin mendapatkan pencerahan ya dari kegalauan saya. Ya barangkali setelah obrolan ini kegalauan saya, beban pikiran saya itu sedikit berkurang dan saya bisa mendapatkan solusi ya dari masalah saya. Oh iya. Oh, baiklah. Coba deh Bu Handari ceritakan gitu. Sebenarnya ada masalah apa sih yang bisa bikin seorang Ibu Handari ini jadi merasa galau seperti itu? Iya, gini Bu Tias, tadi tuh saya dipanggil kepala sekolah. Beliau itu mendapat laporan dari Pak Bambang. Pak Bambang itu ya supervisor lah, supervisor senior saya yang melakukan supervisi terhadap pembelajaran saya di kelas. Kemarin tuh kan kita ada jadwal supervisi. Iya. Nah, menurut beliau Pak Bambang itu menyampaikan kalau beliau itu merasa keberatan karena ketika saya mengajar di kelas itu tidak memanfaatkan buku teks wajib dari Kemdikbud begitu. Saya bingung, masalah sumber belajar saja kok ya sampai saya ditegur kepala sekolah gitu loh Bu. Oh, iya iya iya. Jadi eh Bu Handari itu menggunakan sumber belajar apa ya dalam pembelajaran gitu? Kenapa kok Bu Handari nggak memakai buku teks gitu? Bu Handari memakai sumber belajar apa ini untuk pembelajarannya? Nah, gini Bu Tias, saya tuh menggunakan sumber belajar lain dari internet ya, melalui YouTube lah atau blog belajar. Atau saya juga kadang-kadang ini mencari langsung ya lewat Google lah, googling lah ya. Iya, Jadi googling. baik materinya maupun soal-soal latihannya itu saya langsung googling lah istilahnya. Nah, saya pikir kan itu lebih praktis ya Bu Tias, lebih kekinian lah. Up to date Ya, gitu ya. iya bisa ngikutin perkembangan zaman gitu. Ya jangan jadul lah ya, jadi guru itu jangan sampai gaptek gitu kan, gitu loh Bu. Oh, iya iya iya. Nah, seperti itu juga alasan yang Bu Guru Bu Handari sampaikan pada saat Pak Bambang bertanya tentang mengapa sih Bu Handari tidak menggunakan buku teks gitu. Bu Handari juga menggunakan alasan seperti itu ke Pak Bambang ya. Iya, iya gitu. Saya gemes gitu ya, Bu. Masa gimana sih kok harus pakai buku teks saja gitu ya. Jadi begitu Bu Tias ya. Saya sampaikan agar kita tidak kaku, kita jangan sampai ketinggalan zaman kayak gitu loh, Bu. Oh iya 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 iya. Nah, baiklah. Menurut Bu Handari sendiri nih, pernyataan tersebut itu
mungkin tidak, dari pernyataan Bu Handari yang, jangan sampai ketinggalan zaman, kita nggak boleh kaku, itu yang mungkin membuat, Pak Bambang jadi tersinggung seperti itu. Coba deh, di flashback lagi, coba mungkin itu yang membuat Pak Bambangnya jadi tersinggung seperti itu selaku beliau secara kan guru senior gitu ya, Bu, ya? Iya. Iya iya iya. Ya ya, mungkin saja, Bu. Saya dia kurang, apa ya, nggak ngeh ya, eee kurang nggak berpikir sejauh itu, gitu. Kalau itu ternyata bisa menyinggung perasaan ya. Jadi Heeh, saya nggak ngerti kenapa waktu itu ya, jadi heeh, yang saya sampaikan itu, ya kalimat meluncur begitu saja, refleks lah gitu ya. iya. Tapi sih saya pikir, ya sekarang saya paham, ya mungkin cara saya atau kalimat saya ketika menyampaikan argumen itu kurang tepat, terus ya kesannya mungkin, ya menyinggung ya, jadi kayak merendahkan orang yang apalagi yang lebih senior gitu ya, Bu, ya? Iya, seperti itu. Jadi mungkin Pak Bambangnya jadi tersinggung secara beliau kan udah senior seperti Ibu, seperti itu, Bu. Mhm. Eh, Setelah ini gitu, kira-kira Bu Handari akan melakukan apa ke depannya? Ya, saya sih jadi merasa nggak nyaman banget ya, Bu, dengan situasi ini. Saya sih mau minta maaf ya kepada Pak Bambang, tapi saya bingung gimana caranya gitu. Secara Pak Bambang kan sudah sepertinya kayak marah ya terhadap saya, kecewa gitu ya. Heeh, iya, Nah, iya, saya iya. sih inginnya hubungan saya dengan Pak Bambang lebih baik lagi dan beliau juga ya harusnya bisa menerima lah ya bahwa kita bolehlah menggunakan sumber belajar lain dan tentunya sih saya sudah menyadari kalau buku teks itu ya harus tetap digunakan ya karena sumber belajar buku teks itu kan sudah terverifikasi akurat kontennya gitu ya artinya dapat dipertanggungjawabkan ya gitu Bu. Oh, iya, iya, iya. Jadi baiklah, intinya berarti Bu Handari itu perlu, seorang mediator seperti itu ya, Ibu, ya, yang bisa, Ya. dimintai bantuan gitu untuk, menyampaikan permohonan maaf Ibu dengan Pak Bambang atau, apa ya, perlu mediator supaya Pak Bambang sama Bu Handari itu bisa bermediasi seperti itu ya, Ibu, ya? Iya iya iya. Sepertinya, kalau mediator yang tepat sih kepala sekolah, Bu. Karena ya menurut saya beliau kan dekat ya dengan Pak Bambang. Terus saya pikir juga kepala sekolah kan memahami permasalahan ini. Saya sudah dipanggil tadi, gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi selanjutnya nih, nanti ketika Ibu bertemu dengan kepala sekolah nih, yang Ibu harapkan bisa menjadi mediator antara Ibu dengan Pak Bambang, nanti kira-kira apa yang akan Bu Handari sampaikan ini kepada, Bapak kepala sekolah? Ya, saya sih akan menjelaskan ya kronologisnya, kronologi kejadiannya tadi. Kemudian saya minta bantuan ya kepada Pak Kepala Sekolah untuk bisa memediasi saya dengan Pak Bambang. Eh, ya Pak Kepala Sekolah pasti bisa ya membantu menyampaikan permohonan maaf saya karena saya sih sudah menyadari kekeliruan saya, sikap saya yang kurang baik dan cara saya menyampaikan argumen yang mungkin kurang tepat gitu Putias. Ya, oke, baik. Lalu, eee, komitmen Bu Handari sendiri setelah itu apa? Ya saya sih sekarang jadi paham ya bahwa ternyata sikap, cara bertutur itu, eee, terutama diri saya itu harus lebih baik lagi. Ketika menyampaikan argumen harus lebih santun, dengan pilihan kata-kata yang sedemikian rupa agar tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi, mungkin merendahkan ya, menyebabkan orang lain menjadi, tidak nyaman begitu. Heeh, menjadi tersinggung seperti itu ya, Ibu, ya? Iya. Iya. Ya, baiklah, Bu Handari, dari percakapan ini, kalau boleh nih saya simpulkan bahwa sebetulnya itu bukan
bukan hanya sekedar dari masalah boleh atau tidaknya menggunakan sumber belajar lain selain dari buku teks seperti yang tadi Bu Handari lakukan dalam pembelajaran, tetapi, bagaimana cara kita berhubungan baik seperti itu ya, Ibu, ya. Bagaimana kita menyampaikan argumen dengan Iya, kata-kata dan, sikap kita gitu ya, dengan sikap yang baik seperti itu, mhm. biar Iya tidak iya iya. menyinggung gitu, biar tidak menyinggung orang lain, seperti itu ya, Bu Handari, ya? Iya iya iya. Iya betul sekali Bu Tias. Ya saya sih sadar sekarang ya, saya harus segera memperbaiki hubungan saya kembali dengan Pak Bambang ya, yang sudah canggung ataupun ya tidak nyaman Kurang lah. nyaman Padahal lagi kami ya? iya, kami, satu tim sebetulnya ya, tim matematika. Beliau senior saya gitu ya. Tidak elok lah sepertinya saya mungkin perkataan saya yang kurang 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 sesuai lah ya, kurang tepat gitu, Bu. Iya, oke. Nah, jadi kira-kira kapan ini Bu Handari akan, menemui kepala sekolah supaya beliau bisa, menjadi mediator, eee, untuk Bu Handari dan Pak Bambang supaya hubungannya jadi lebih baik lagi seperti itu. Karena kalau menurut saya sih lebih cepat nanti lebih baik, lebih cepat selesai, kemudian Mhm. Bu Handari sama Pak Bambang juga bisa kembali berhubungan baik seperti itu, Ibu. Jadi biar lebih nyaman Iya gitu. iya, betul. Iya iya, betul, heeh. Ya kami satu tim ya soalnya ya. Ya insya Iya. Allah nanti sih istirahat kedua Bu, heeh, ini kan setelah ini saya ada jam ngajar, jadi nanti istirahat kedua, saya akan menghadap Pak Kepala Sekolah, tadi sepertinya Bapak Kepala Sekolah ada di tempat, gitu. Istirahat kedua Bu, Iya, oke. secepatnya ini. Iya. Iya, karena menurut saya ya seperti itu, secepatnya lebih baik gitu, biar masalah cepat selesai, Bu Handari juga tidak canggung dengan Pak Bambang gitu, apalagi, eee, jenengan dengan beliau adalah satu tim seperti itu ya. Bu Handari semoga sukses ya, semoga dimudahkan, dilancarkan urusannya, segera selesai dan kembali merasa nyaman, seperti itu Bu Handari. Iya, terima kasih Bu Tias, alhamdulillah. Saya lumayan plong lah ya, lumayan lega kita bisa bincang-bincang. Sudah ada pencerahan dari galau-galau saya. Udah nggak Sekali galau lagi terima lagi. kasih sekali ya Bu Tias ya. Iya, Nah, sama-sama Bu selanjutnya Handari. iya, selanjutnya izin ya Bu, terima kasih sekali lagi. Saya mau melanjutkan masuk kelas. Ada Ah, jam ini. iya. Heeh, Oke. oke oke. Ya, Makasih ya Bu selamat Tias. belajar. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.